Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cornelius Martin Siregar, kelas 12 MIPA 4, selaku moderator dari kelompok Stranger. Perkenalkan, nama saya Citra Boruna Pitupulu dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya selaku anggota. Perkenalkan, nama saya Andri Rafael Huta Barat, saya kelas 12 IPA 4 dan saya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Audrey Paul, kelas 12 IPA 4 sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Dita Perlia Kemilwati Borupardede dari kelas 12 IPA 4, saya sebagai anggota. Selamat pagi, nama saya Betran Manikolas Rambe, saya dari 12 IPA 4 dan saya selaku sebagai anggota. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cornelius Martin Siregar, saya selaku moderator dari kelompok 4. Saya akan memberikan poin-poin penting yang akan kami presentasikan. Untuk penjelasan poin-poin tersebut akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya dengan cermat, baik, dan bijaksana. Jadi, tanpa basa-basi lagi, saya akan mengasih tahu judul dan poin-poin penting tersebut. Budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. 1. Pengertian masyarakat digital, inklusif, dan kelompok inklusif. 2. Pengertian budaya kerja masyarakat digital. 3. Pengertian kolaborasi dalam tim. 4. Teknologi pendukung kolaborasi masyarakat digital. Dan 5. Kemampuan berpikir komputasi. Pengertian masyarakat digital, inklusif, dan kelompok inklusif. Masyarakat digital adalah masyarakat yang struktur sosialnya adalah jaringan dengan mikroelektronik berbasis informasi digital dan teknologi komunikasi. Inklusif berasal dari kata inclusion, yang artinya mengajak masuk atau mengikutsertakan. Lawan katanya adalah eksklusif, yang berasal dari kata exclusion, artinya memisahkan atau mengeluarkan. Apa yang dimaksud dengan kelompok inklusif? Kelompok yang sangat selektif dalam menerima orang lain dari luar kelompoknya untuk ikut bergabung. Pengertian budaya kerja masyarakat digital. Budaya kerja masyarakat digital adalah melakukan hampir seluruh aktivitas menggunakan perangkat digital. Pengertian kolaborasi dalam tim. Kolaborasi dalam tim adalah kolaborasi yang dilakukan dalam tim kerja dengan masing-masing anggota tim mempunyai tugas, batasan waktu, dan tujuan yang sudah dinyatakan jelas. Teknologi pendukung kolaborasi dalam masyarakat digital. Untuk keperluan kolaborasi di era teknologi digital saat ini, banyak perangkat lunak atau platform yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kolaborasi. Beberapa teknologi yang tersedia saat ini diantaranya sebagai berikut: aplikasi rapat online, aplikasi pengirim pesan, pengelola email, perangkat lunak untuk desain, perangkat lunak dokumentasi, berbagi file, perangkat lunak untuk manajemen project, software tools. Namun saat ini kita akan fokus membahas beberapa aplikasi saja, yaitu aplikasi pengirim pesan, perangkat lunak dokumentasi, dan berbagi file. Aplikasi pengirim pesan, ketika kita bekerja dalam tim, seringkali kolaborasi anggota tim harus dilakukan dengan komunikasi melalui pesan singkat. Pesan tersebut dapat dikirim ke personal, kelompok tertentu, ataupun seluruh anggota tim. Saat ini ada banyak aplikasi pengirim pesan yang dapat digunakan, baik dari perangkat komputer personal maupun dari perangkat mobile. Beberapa aplikasi pengirim pesan yang digunakan secara luas diantaranya Line, Chanty, Slack, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya. Perangkat lunak dokumentasi ketika bekerja dalam tim, terkadang kita dituntut untuk membuat dokumen yang dikerjakan secara bersama. Anggota tim dapat bekerja menyelesaikan bagian-bagian tertentu, kemudian menggabungkannya menjadi laporan akhir. Saat ini ada banyak perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat dokumen dengan cara kolaborasi. Beberapa aplikasi diantaranya Google Docs, Office Online, Etherpad, dan Zoho. Pada kesempatan ini kita akan mencoba bekerja secara kolaborasi dengan menggunakan Google Sheet. Berbagi file. Ketika kita bekerja dengan tim, seringkali kita harus berbagi file yang diperlukan oleh anggota tim untuk melakukan pekerjaannya. Saat ini ada banyak layanan yang tersedia untuk berbagi file, diantaranya Google Drive, Dropbox, OneDrive, Hightail, Mediafire, dan SugarSync. Beberapa layanan dilengkapi dengan fitur sinkronisasi online.
Artinya, setiap perubahan yang dilakukan di komputermu akan diikuti oleh perubahan dari dokumen yang disimpan di tempat penyimpanan tersebut. Berpikir komputasi. Berpikir komputasional atau computation thinking adalah metode menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Tantangan bebas menyajikan soal-soal yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan kritis dalam menyelesaikan persoalan dengan menerapkan konsep-konsep berpikir komputasional. Berpikir komputasional memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berdasarkan konsep, bukan pemrograman. Computer science bukan sekedar pemrograman komputer. Berpikir seperti orang yang ahli dalam computer science berarti lebih dari sekedar pemrograman komputer. Dibutuhkan berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. 2. Mendasar bukan menghafal. Kemampuan dasar yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di zaman sekarang. Menghafal berarti rutinitas mekanikal. 3. Cara manusia berpikir bukan cara komputer berpikir. Berpikir komputasional adalah cara orang untuk memecahkan masalah. Berpikir komputasional tidak membuat orang mencoba berpikir seperti komputer. Manusia itu cerdas dan imajinatif. Komputer seharusnya dikendalikan oleh manusia untuk menemukan suatu pemecahan masalah, bukan sebaliknya. 4. Saling melengkapi dan mengkombinasikan antara pemikiran matematis dan pemikiran teknik. Computer science erat kaitannya dengan berpikir matematis, sama seperti ilmu sains lainnya yang didasari oleh matematika. 5. Merupakan ide, bukan benda. Bukan sekedar software atau hardware yang secara fisik ada di kehidupan kita, namun lebih pada konsep-konsep komputasional yang kita gunakan untuk mendekati dan memecahkan masalah, mengatur kehidupan sehari-hari kita, komunikasi dan interaksi dengan orang lain. 6. Untuk setiap orang, setiap tempat, pemikiran komputasional akan menjadi nyata ketika ia begitu integral dalam usaha manusia dan berubah menjadi suatu filosofi yang eksplisit. 7. Secara intelektual, menantang dan mengharuskan masalah saintifik dapat dipahami dan diselesaikan. Domain masalah dan domain solusi hanya terbatas pada rasa ingin tahu dan kreativitas tersendiri. 8. Orang yang memiliki kemampuan komputasional dapat menguasai komputer sains dan melakukan apa saja. Orang yang memiliki kemampuan komputasional dapat menguasai komputer sains dan meneruskan karirnya di bidang kesehatan, hukum, bisnis, politik, dan semua jenis teknik sains atau bahkan seni. Terima kasih buat kawan-kawan sekalian atas partisipasinya, atas kesempatan waktu luangnya untuk mendengarkan kami dalam mempresentasikan hasil tugas-tugas kami. Dan apabila ada pertanyaan, boleh bertanya. Mungkin nanti pada saat kami presentasikan ini kalian bisa bertanya atau klik di kolom komentar. Oke, like, comment, and subscribe.